memohon, meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Sangat disayangkan ya, kita mengutuk para pelaku-pelaku yang tega. Ya, itulah hal-hal koruptif ini yang membuat masyarakat itu menderita, karena harusnya dana-dana ini terimplementasikan dengan baik sehingga masyarakat pun juga merasakan daripada hal yang benar ini, tetapi pada kenyataannya dimakan, diambil oleh beberapa orang, sekelompok orang yang sungguh tega melakukan tindakan korupsi ini tanpa memikirkan masyarakat ya. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Saya sebagai pendukung setia Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 2014 sampai 2024 terus mendukung beliau dalam pemilihan presiden, capres, memohon, meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar supaya kiranya kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga ini diusut setuntas-tuntasnya. Siapapun yang terlibat diusut sampai benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal, karena ini sangat mencederai hati rakyat Indonesia. Karena ini sangat mencederai hati rakyat Indonesia, sangat membuat hati masyarakat Indonesia sedih, pilu. Begitu banyaknya uang yang dimakan oleh para pelaku-pelaku ini, sementara masyarakat Indonesia begitu banyak yang masih berada di dalam tahap kemiskinan. Bapak Presiden, kami masyarakat Indonesia bersama dengan Bapak dan kami mendukung terus upaya Bapak dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi yang mungkin sekian lama ini tidak pernah diungkapkan. Maju terus Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia bersama dengan Bapak. Ya, apa iya seorang Menteri BUMN tidak mengetahui adanya indikasi koruptif ini, mengingat nilainya begitu fantastis ya, dan ini subholding, mungkin ya katakan subholding kedua ya, Pertamina Persero, baru kemudian subholding itu Pertamina Patraniaga, dan Pertamina Patraniaga itu cukup besar, cukup terkenal juga, apalagi memang khusus di bidang atau bagian yang melakukan penjualan minyak. Saya pribadi juga mengatakan bahwa ini aneh kalau sampai Menteri BUMN tidak tahu ya. Bahkan seharusnya mungkin Presiden yang berkuasa waktu itu pun juga mengetahui atau mendengar isu ini, gelagat ini, gejala ini, dengan adanya berbagai macam instrumen audit, pengontrolan. Ya harusnya menurut saya atau logika saya, Menteri BUMN waktu itu dan juga kemungkinan Presiden tahu adanya indikasi ini. Nah, kenapa memang waktu itu belum dibongkar? Nah, itu saya tidak tahu penyebabnya. Apakah memang karena situasi banyak yang lebih urgent, ataukah memang lagi sibuk dengan hal-hal yang lebih penting lainnya, atau kenapa? Nah, itu tanda tanyanya. Karena kita ingat bahwa dulu asuransi Jasara Harja ya
asuransi Bumi Putra kalau tidak salah ya, asuransi Bumi Putra betul. Itu sampai dibongkar juga sama Pak Erick Thohir waktu itu sebagai Menteri BUMN. Nah, apa iya 10 tahun memimpin Kementerian BUMN mega korupsi seperti ini, beliau juga tidak bisa mendeteksi awal, mendapatkan informasi yang harusnya dia juga punya informan tertentu. Nah, biarlah Kejaksaan Agung yang bekerja, biarlah KPK yang bekerja untuk mengungkap semuanya ini. Karena tidak bisa dipungkiri mungkin ada alasan politis, alasan dan lain-lain, ya entah. Tapi saya pribadi tidak bisa seketika menuduh bahwa Menteri BUMN dalam hal ini Pak Erick Thohir ada permainan, atau kepala pemerintahan sebelumnya ada permainan, karena kita tidak tahu apakah ada unsur politisnya, unsur strategisnya, atau mungkin memang benar-benar mereka tidak tahu, walaupun secara nalar, secara logika sangat susah untuk diterima dengan begitu banyaknya instrumen-instrumen kontrol dan juga informan-informan yang harusnya beliau ini punya atau pegang. Harusnya punya sense ya, punya radar gitu ya, punya radar bahwa wah, ini salah satu kementerian yang harus diawasi itu adalah Kementerian BUMN, karena di situ adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu artinya perusahaan yang menghasilkan keuntungan, menghasilkan duit, menghasilkan profit yang dimiliki oleh negara, ya. Sehingga artinya apa? Harusnya bagian-bagian hal-hal yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan profit, dana bagi negara itu tentu mendapatkan perhatian, sama seperti Kementerian Keuangan mungkin yang mengatur keuangan, mendapatkan keuangan dari perpajakan. Nah, menurut logika saya, Pak Presiden itu harusnya punya cara-cara tertentu di dalam pengawasan terhadap BUMN besar ini, seperti misalnya Pertamina ataupun Telkom. Beliau kan juga ada tim susnya, tim ekonominya, dan lain sebagainya ya. Jadi menurut saya 80% beliau mungkin bisa dapatkan informasi, 20% mungkin beliau tidak mendapatkan informasi karena informasi itu mungkin sedemikian rapi, sedemikian rapatnya ditutup ya. Tetapi kita akan melihat nanti pengungkapan kasus ini ya seperti apa, bagaimana. Biarlah ini nanti menjadi tugas tanggung jawab daripada Kejaksaan Agung dan juga mungkin KPK ya, karena ini memang korupsi yang terjadi di lingkup BUMN, sehingga tentu KPK akan terlibat. Jadi ya kita lihat, masyarakat Indonesia akan melihat mega korupsi ini yang terjadi di Pertamina Patraniaga dengan baik itu Menteri BUMN maupun Presiden Joko Widodo yang memerintah Indonesia selama 10 tahun. Tapi bagi Bang Solmat merasa bahwa Presiden yang ketujuh Bapak Joko Widodo seharusnya memiliki indera, memiliki memiliki tools, memiliki infrastruktur untuk mendeteksi hal-hal koruptif yang apalagi bernilai besar yang terjadi di dalam pemerintahannya, secara khusus di dalam perusahaan-perusahaan BUMN yang dimiliki oleh negara ini atau dimiliki oleh pemerintahan ini. Jadi kalau ternyata memang pada persidangan nanti ditemukan ada indikasi bahwa baik itu Menteri BUMN terlibat atau mungkin Presiden Republik Indonesia sebelumnya terlibat, ya harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, segala tindakannya, ya, karena hukum tidak memandang apa dan siapa. Hukum harus ditegakkan karena hukum adalah panglima, ya. Adegium hukum yang mengatakan bahwa equal before the law, persamaan hak, persamaan status, persamaan kewajiban di depan hukum harus diterapkan, tidak pandang bulu, mulai daripada presiden sampai rakyat jelata. Kalau memang ternyata bersalah, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang dikatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Hukum menjadi panglima tanpa memandang kedudukan dan jabatan daripada orang-orang tertentu tersebut. Terima kasih. Salam keadilan.